Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Dalam naungannya segala sukacita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Di bulan Juli ini kita punya satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk belajar. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, bagian A dikatakan demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti. Dalam kehidupan kita harus selalu belajar untuk kita ini bertumbuh dalam perintah firman Tuhan, dan kita melakukan segala perintahnya, sehingga orang-orang di luar sana melihat bahwa di dalam Yesus itu ada kasih, dan di dalam Yesus kita ini harus jadi berkat bagi orang lain. Mari kita tetap belajar untuk menjadi sama seperti Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, yang tidak lepas dari kelemahan, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi supaya kami boleh mengerti apa itu firman-Mu Tuhan. Beri kami tanah hati seperti tanah yang subur, dan biarlah benih firman-Mu itu bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu belajar menjadi dewasa. Dalam kehidupan kita, kedewasaan itu adalah hal yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Saya ambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ke 14, dikatakan demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebarang siapa masih memerlukan susu, ia tidak mengalami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, di sini diceritakan bahwa kehidupan manusia itu harus menjadi pribadi yang dewasa. Di sini Paulus menuliskan dalam kitab Ibrani bagaimana menjadi dewasa dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah secara pribadi kita ini harus menjadi dewasa secara organik. Pertumbuhan yang organik. Dalam kehidupan saya pernah melihat bagaimana anak-anak saya bertumbuh. Pada waktu mereka bayi, yang mereka bisa konsumsi adalah susu. Selain itu mereka tidak bisa mengkonsumsi apapun. Susu itu mereka konsumsi selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian barulah beranjak ke makanan yang lembut, kemudian menjadi lebih keras. Dan saat mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang sehat, mereka bisa makan makanan yang hampir sama seperti saya. Saya menyukai pedas, anak-anak saya belum begitu menyukai pedas. Tapi suatu kali pun mereka akan menyukai pedas. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, secara fisik manusia itu bertumbuh dari tadinya yang kecil, anak saya lahir ada yang 55 cm, ada 57 cm, dan kemudian mereka bertumbuh, beranjak. Waktu mereka umur 1 tahun, fisiknya bertambah. Waktu mereka umur 8 bulan, 9 bulan, mereka mulai belajar untuk berdiri. Umur 9 bulan sampai umur 12 bulan, mereka mulai belajar berjalan. Umur 12 bulan lebih, mereka mulai belajar untuk berbicara. Dan selanjutnya sampai mereka sekarang beranjak remaja. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa kita pun dulu bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, setelah kanak-kanak menjadi remaja dan dewasa. Bahkan ada beberapa orang yang menonton ini pun sudah berumur lebih dari dewasa dan beranjak tua, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat ada satu pertumbuhan organik yang tidak bisa dilawan dengan waktu. Manusia itu dalam kehidupannya, dia akan makin lama, makin menjadi tua. Tapi apakah semua manusia ini akan menjadi dewasa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Ada satu kali orang yang sudah besar, tetapi sifatnya masih pemarah seperti anak-anak. Dalam hal ini, apakah orang yang sudah besar, sudah punya umur cukup, katakan 20 tahun, apakah dia dewasa? Belum tentu kita bisa mengatakan orang yang 20 tahun itu sudah dewasa. Kadang-kadang orang berkomentar, oh badannya gede, tingginya sudah cukup, umurnya sudah cukup, tapi kok sifatnya seperti anak-anak. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, demikian pula dalam kerohanian kita. Kerohanian kita ini, Yesus juga menginginkan dalam kehidupan rohani kita, semakin bertambah waktu kita menjadi Kristen, semakin kita serupa dengan Yesus. Bukan semakin kita bertambah lama jadi Kristen, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ibrani pasal 5 ayat 12a dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Di sini Paulus menuliskan bahwa banyak orang Kristen, kalau ditinjau dari lamanya menjadi orang Kristen, harusnya orang ini sudah menjadi orang dewasa yang memberi contoh. Orang dewasa yang mengajar orang lain. Orang dewasa yang memberikan bagaimana cara hidup yang benar.
Tetapi justru Paulus mendapatkan dalam Ibrani ini banyak sekali orang yang sudah lama menjadi Kristen, tetapi dia tidak menjadi dewasa. Nah, di sini saya mendapati ada orang yang bernama, hal yang kedua adalah kerdil rohani. Apa itu kerdil rohani, Bapak Ibu Saudara? Tadi Paulus menyatakan bahwa kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Ternyata kenyataannya ditinjau dari sudut waktu, dia belum bisa untuk mengajar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa diajarkan, karena dia sendiri masih diajar. Kalau ada orang yang di dalam kehidupannya dia itu adalah harus belajar, itu adalah anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Indonesia ini bahwa yang namanya anak-anak umur 7 tahun, bahkan anak-anak sekarang umur 4 tahun, umur 3 tahun sudah belajar di sekolah. Dulu zaman saya masih umur 5 tahun, 6 tahun itu baru TK, kemudian 7 tahun SD, tapi sekarang ada lagi yang namanya preschool atau pendidikan anak usia dini, PAUD. Nah, di sini ada anak yang 2 tahun sudah disekolahkan, bagaimana mereka belajar bergaul. Nah, kita melihat bahwa orang yang belajar adalah orang-orang yang sifatnya biasanya adalah masih anak-anak. Dan di sini kita melihat banyak sekali orang Kristen kerdil rohani dalam kehidupannya dia masih banyak belajar, tetapi tidak mau melakukan apa yang dipelajarinya. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita ini bukan bayi rohani lagi, tetapi kita menjadi dewasa rohani. Bagaimanakah kriteria orang yang namanya kerdil rohani? Apakah semua orang yang belajar itu lalu menjadi seorang yang tidak dewasa? Belajar itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi orang yang mempelajari hal-hal yang hanya dia yang inginkan saja, tetapi dia tidak mau mengerti banyak persoalan yang harusnya dia pelajari di luar sana. Orang yang tidak mau terbuka pikirannya, orang yang tertutup sekali, orang yang pikirannya itu eksklusif dan dia tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, ini orang-orang yang disebut orang kerdil rohani. Karena demikian, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang dimaksud orang dewasa di sini adalah orang-orang yang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat, dan yang mana itu harus dilakukan. Dalam Roma pasal 12 dikatakan bahwa perbaruan budi itu dalam akal kita, dalam kehidupan kita, supaya kita ini boleh mengerti apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini yang namanya dalam kehidupan kita pasti belajar selalu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin dalam kehidupan kita ini kita berhenti belajar. Tetapi ada orang-orang yang kerdil rohani. Kerdil rohani ini adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, meskipun dia sudah ada di dalam gereja lama. Dia tahu hal yang berdosa, dia tahu hal yang jahat, tetapi tetap dia lakukan. Disinilah kedewasaan rohani itu bisa kita ukur dari mana? Sikap kita sehari-hari dan tindakan kita sehari-hari. Sehingga orang yang di dalam kesehariannya tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dikatakan oleh Paulus, seharusnya kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu harus sudah menjadi contoh. Tetapi justru dalam waktu-waktu keseharian kita atau orang tersebut sering jadi batu sandungan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjabarkan melalui Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 ini, hal yang ketiga adalah penyebab kerdil rohani. Penyebab kerdil rohani yang pertama adalah malas mendengar firman Tuhan. Penyebab utama orang tidak bisa menjadi orang yang dewasa rohani atau tidak bertumbuh secara rohani, dia menjadi kanak-kanak rohani terus, karena apa? Roma pasal 10 ayat 17 adalah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita pengen menjadi seorang yang dewasa, kita harus apa? Dengar firman Tuhan supaya iman kita tumbuh, supaya apa yang kita lakukan ini punya pengharapan yang baik, sehingga setiap apa yang kita lakukan ini kita boleh percaya sama Tuhan yang
memberi semua yang baik pada waktunya. Dan kenapa orang seringkali malas mendengarkan firman Tuhan? Ini adalah hal yang menjadi pokok utama di dalam kehidupan orang Kristen saat dia, aku malas dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah lama, bahkan ditulis sudah 2000 tahun yang lalu, nggak up to date, nggak kekinian, bahkan kuno. Bapak Ibu Saudara, yang namanya firman Tuhan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Kejadian sampai Wahyu kita terapkan dengan kehidupan sekarang, itu pun masih tetap up to date Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban di sini ada kata-kata lain yang bisa menjelaskan adalah malas, tidak mau, enggan. Jadi kehidupan orang Kristen, kenapa dia tidak bisa bertumbuh menjadi orang dewasa adalah karena dia malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi jalan-jalan kita. Sehingga kita ini dalam kegelapan dunia ini, kita tahu ada terang yang menuntun kita. Dan kenapa orang ini bisa kerdil rohani? Penyebab pertamanya adalah dia malas dengar firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, apakah Bapak Ibu Saudara ini malas dengar firman Tuhan? Kadangkala kita dengar, itu kan cuma teori. Itu kan cuma sesuatu yang diangan-angan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kisah-kisah di dalam firman Tuhan, justru orang-orang dunia itu menuliskan buku, ada hal-hal dasar yang mereka ambil dari Alkitab. Di sini kita justru meremehkan nilai-nilai Alkitab, tetapi orang dunia justru mengambil satu nilai Alkitab yang indah sekali. Hal yang kedua penyebab kerdil rohani adalah pilih-pilih tema firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Di sini saya ingin membahasakan dengan lebih mudah begini Bapak Ibu Saudara. Susu itu adalah zat yang bisa bergizi sekali dan mudah sekali dicerna. Dia diminum, dia memberikan energi, dia memberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk anak bayi. Dan anak bayi tidak membutuhkan makanan keras. Di sini makanya disebut yang membutuhkan susu adalah anak-anak kecil. Dan saat kita dengar firman Tuhan itu dibagi menjadi beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang berisikan hiburan, firman Tuhan yang berisikan janji, firman Tuhan yang berisikan teguran, bahkan firman Tuhan yang berisikan apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu kitab Wahyu, bagaimana akhir dari zaman ini. Nah, dari kita seringkali mempunyai tema-tema firman Tuhan yang kita cenderung sukai. Banyak orang sering mendengarkan tema-tema mengenai janji Tuhan, tema-tema penghiburan, tetapi begitu dia mendapatkan satu tema mengenai perbaikan karakter, perbaikan sikap, bagaimana orang itu di hadapan Tuhan itu harus menjadi seorang yang berubah dalam kehidupannya, dia males. Contoh saja mengenai mengampuni, ngapain ngampuni, enak aja aku ngampuni dia. Itu hal yang paling mudah Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali senang mendengarkan tema mengenai berkat, berkat kelimpahan, berkat kemurahan, berkat tidak terduga, bahkan berkat-berkat yang berlimpah, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, itu semua ada di Alkitab. Saya katakan iya. Tetapi tema itu pun bukanlah tema sentral dari Alkitab. Itu adalah tema di mana Tuhan berbicara mengenai bagaimana yang namanya kehormatan, kemuliaan itu ada di tangan Tuhan. Kemudian bercerita tentang janji, kalau kita ini setia sama Tuhan, Tuhan bisa bikin mujizat. Ada banyak orang yang dalam kehidupannya hanya mengklaim atau memegang janji firman Tuhan dengan teguh. Tuhan, aku percaya. Itu pun bagus karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji yang memberkati, ada janji-janji yang menyembuhkan. Tetapi saat kita berbicara ada mengenai bagaimana penebusan dosa, bagaimana sikap orang yang dirubahkan, bagaimana perubahan hidup menjadi dewasa. Itu hal yang berbeda dari dua hal yang tadi.
Saat kita dalam kehidupan kita ini menjadi dewasa, yang Tuhan maukan adalah karakter Kristus yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Karakter mempelai yang sejati, karakter seorang yang dewasa. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita yang namanya menjadi dewasa rohani, itu adalah sebuah pembelajaran. Kerdil rohani tadi ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah malas mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara jangan malas mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita pilih-pilih firman Tuhan itu adalah sebagai penyebab kerdil rohani yang kedua. Maka Bapak Ibu Saudara mulailah belajar firman Tuhan bukan hanya untuk kita ini mendapatkan berkat. Tetapi belajarlah kenapa Yesus sampai mati buat kita. Kenapa Yesus menyelamatkan kita? Kenapa Allah Putra itu turun ke muka bumi? Sehingga setiap orang yang percaya akan namanya beroleh keselamatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari kerdil rohani ini adalah hal yang keempat. Roma pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang kerdil rohani, dia tidak akan bisa mengerti arah hidupnya. Dia akan mudah terombang-ambingkan, karena dia sendiri pun tidak tahu arah hidupnya, bagaimana untuk hidup yang benar, bagaimana untuk hidup yang baik, bagaimana untuk menjadi berkat. Yang dia pedulikan adalah orang kerdil rohani adalah yang penting aku ini mendapatkan janji berkat firman Tuhan dan tidak mempedulikan orang lain. Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai kedewasaan rohani, Paulus sudah menuliskan bahwa ukuran dari dewasa rohani ini adalah demikian, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Panca indera ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang penciuman kita, pendengaran kita, tentang bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengecap, berbicara, dan juga kita ini merasakan situasi di sekitar kita. Ini berbicara tentang kehidupan daging kita sehari-hari. Kehidupan daging kita, kehidupan jasmani kita ini harus terlatih untuk menjadi yang benar di hadapan Tuhan, menjadi yang bagus di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang bisa jadi contoh. Orang Kristen itu adalah suratan terbuka bagi orang-orang di luar sana yang dituliskan dengan roh yang hidup. Kita ini adalah surat Tuhan untuk orang-orang di luar Kristus. Orang tidak bisa baca Alkitab karena apa? Karena mereka, itu kan kitabnya orang Kristen. Tetapi orang bisa membaca setiap tindakan kita, setiap gerak-gerik kita, setiap percakapan kita, setiap tindakan kita, setiap sikap kita, temperamen kita, bahkan dari gestur kita melihat orang saja kita bisa dinilai. Oh, ternyata orang Kristen itu memberkati sekali. Oh, orang Kristen itu ternyata menjengkelkan. Bagaimana caranya orang bisa melihat dewasa rohani atau tidak? Bukan dari doa Bapak Ibu Saudara, bukan dari puasa Bapak Ibu Saudara, bukan dari persembahan Bapak Ibu Saudara, tapi dari sikap Bapak Ibu Saudara memperlakukan orang lain. Buah roh inilah yang menjadi tolok ukur dewasa rohani. Satu kali Yesus memberikan satu perumpamaan yang baik dalam Matius pasal 7 ayat 19 sampai 21. Dikatakan demikian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dituliskan setelah bagaimana Yesus mengajarkan memberi sedekah, Yesus mengajarkan mengenai berdoa, berpuasa, harta yang sesungguhnya, dan iman. Dan kemudian Yesus menceritakan bagaimana manusia itu harus seperti pohon yang menghasilkan buah. Dari buahnya lah, dari hasil tindakannya lah, buah itu, sebuah pohon itu dinilai. Buah apakah yang kita hasilkan saat ini? Buah kemarahan, buah penghinaan, buah yang isinya merusak orang lain,
ataukah buah yang memberkati, ataukah buah kesabaran, buah kasih? Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah perenungan kita. Belajar tidak akan pernah berakhir, terutama belajar menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Ayat ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ada konsekuensi menjadi orang kerdil rohani. Orang kerdil rohani tidak menghasilkan buah. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api yang kekal. Ini bukanlah sebuah intimidasi, tetapi Bapak Ibu Saudara, alangkah Bapak Ibu Saudara tidak menghargai karya salib Kristus saat Dia memberikan contoh mengenai ketaatan, kesabaran, kasih. Dan saat kita diselamatkan, kita punya satu hal yang bisa membuat kita meneladani Yesus, yaitu buah yang indah. Kerdil rohani ini adalah penyakit orang Kristen yang berbahaya dan seringkali terjadi. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, belajarlah menjadi dewasa dengan cara rajin mendengarkan firman Tuhan, tidak pilih-pilih firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita saja, tetapi carilah firman Tuhan yang membangun diri kita jadi berkat bagi orang lain. Sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang meremakan setiap kami untuk belajar menjadi dewasa. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesesakan, sedang dalam sakit. Kami tahu Engkaulah Allah yang sanggup melepaskan dari segala yang kami alami. Tapi terlebih dari itu, Tuhan, kami tahu Engkaulah Allah yang mengendalikan segala yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami ini diproses menjadi sama seperti Kristus. Kuatkan kami untuk melalui semua proses yang kami hadapi. Berkati setiap kami dalam kehidupan jasmani kami, kehidupan rohani kami, Tuhan yang sertai kami. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Gereja kita tetap mengadakan ibadah virtual. Saya masih memikirkan waktu yang tepat untuk kita bisa beribadah secara fisik. Mari kita sementara waktu ini lebih bijak dalam menyikapi hal yang ada. Kita boleh tetap beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.